Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar dan menyaksikan orang yang pandai sekali, orang yang sebetulnya hatinya baik, tetapi hidupnya hancur, relasinya berantakan. Dan ternyata mereka semua mengalami itu karena satu hal kecil sebetulnya, yaitu tidak bisa menguasai emosi. Sehingga seringkali dia menyesal karena meledak-ledak mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan, yang kemudian bisa memutuskan relasi. Dan itu yang terjadi. Kadang-kadang saya merasa prihatin, tapi kesulitan bagaimana cara menolongnya. Padahal menurut saya, kuncinya ada di satu momen kecil yang menentukan sekali. Momen itu adalah momen kebebasan. Momen kebebasan itu terdapat di antara stimulus dan respon. Di antara tantangan dan reaksi kita. Itu ada satu ruang kecil, yaitu ruangan yang merupakan hak kita untuk bereaksi, untuk memberi respon. Disitulah kebebasan kita. Kalau kita bisa menguasai ruang kecil itu, antara rangsangan dan kemudian reaksi kita, maka kita menjadi orang bebas. Namun, justru di situ seringkali kesalahan kita. Kita tidak menggunakan kebebasan. Kita tidak menggunakan ruang yang ada di antara rangsangan dan reaksi kita. Begitu ada rangsangan langsung bereaksi. No. Justru itu yang membuat kita seringkali menyesal. Membuat relasi kita hancur. Kita harus berani non-reaktif. Ketika ada rangsangan, sebelum bereaksi, pause dulu, istirahat dulu. Berpikir dulu. Dan itulah kebijaksanaan. Pengetahuan adalah mengetahui apa yang harus saya lakukan. Dan kebijaksanaan adalah mengetahui kapan saya harus melakukannya. Dan kebijaksanaan itu ditentukan di saat kebebasan di antara stimulus dan respon itu. Kalau kita bisa menguasai momen itu, kita menguasai emosi kita menguasai reaksi kita, dan kita menyelamatkan relasi-relasi kita, bahkan menyelamatkan hidup kita. Maka penting sekali kita melatih diri untuk bisa menguasai diri kita, bukan dalam hal yang rumit sekali, tetapi menguasai saat yang menentukan, saat di antara respon yang mau saya berikan atas apa yang kita terima. Kalau kita tidak mempunyai kuasa dan kebebasan di situ, berarti kita dikuasai emosi. Tetapi kalau kita bisa menguasai momen itu, berarti kita menguasai diri kita sendiri. Yang menarik dari kenyataan ini adalah hal itu tidak berat. Karena itu adalah momen kecil. Bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Tidak, sederhana sekali. Persoalan yang sering kita hadapi adalah kita seringkali tidak sadar. Kita tidak mempunyai jeda untuk berpikir sejenak. Kita terlalu melekat pada emosi kita. Sehingga begitu ada stimulus, kita langsung meresponnya tanpa jeda. Dan tanpa menguasai jeda yang ada di situ. Dan itu sudah kemudian menjadi pola unconscious, bawah sadar. Nah itu masalahnya. Maka orang seringkali mengatakan sadar, eling, nyebut. Itu maksudnya. Karena kalau kita langsung bereaksi,
hampir bisa dikatakan 100% kita akan menyesal. Karena pada waktu itu kita tidak sungguh-sungguh menggunakan kebebasan kita untuk jeda dan berpikir. Dan kemudian bersikap merespon dengan kebijaksanaan. Respon yang kita lakukan dengan begitu cepat, berdasarkan pola yang terus berulang, hasilnya akan sama saja. Mengharapkan kita berubah, tetapi tidak memanfaatkan jeda di antara stimulus dan respon, itu sia-sia. Tidak akan terjadi perubahan. Maka menguasainya bukan menguasai sesuatu yang sangat sulit. Tidak. Sederhana sekali dan kita bisa. Apalagi kalau kita sudah terbiasa membiasakan diri untuk tidak cepat-cepat reaktif. Bertahan sebentar, sabar. Disitulah kemudian kita mempunyai jarak. Dan akhirnya kita yang berkuasa atas respon kita, atas sikap kita, atas kata-kata yang kita keluarkan. Dan disitulah kita mempunyai power, kekuasaan yang membuat kita menjadi lebih percaya diri, juga merasa bijak, tidak dikuasai oleh emosi. Pada saat itu juga kita mengerti bahwa yang menentukan itu saya, bukan stimulus, bukan orang lain. Pada saat itulah saya sendiri yang memegang kunci kebahagiaan saya. Saya tidak menitipkan kunci kebahagiaan saya di sakunya orang lain. Karena orang lain bersikap seperti apa, saya tetap mempunyai kebebasan untuk meresponnya. Kebebasannya terletak di dalam jeda itu antara stimulus dan respon saya. Maka penting sekali melatih diri dan penting sekali yakin bahwa bisa. Karena itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Bukan sesuatu yang rumit sekali. Harus melatih diri dengan segala macam kerumitannya, dengan teknik tertentu, tidak. Juga bukan sulit sekali secara pengetahuan seperti membuat disertasi, tidak. Semua orang tahu dan bisa. Dan itu yang memberi harapan. Dan kalau ada harapan, kemungkinan besar kita akan berhasil. Apalagi kalau melihat bahwa akibatnya begitu besar kalau kita bisa menguasai jeda di antara stimulus dan respon saya. Begitu kita bisa menguasai, kita bisa menguasai seluruh hidup kita. Kita bisa menguasai emosi-emosi kita. Kita bisa menguasai respon kita. Dan kita bisa menentukan arah hidup kita selanjutnya. Kita tidak menyesal dan tidak frustrasi. Tapi kalau kita tidak menguasai momen kecil itu, jeda di antara stimulus dan respon, kita akan menyesal. Kita merasa frustrasi, kita merasa kok tidak maju-maju. Maka kita mesti tahu persis di mana kita harus melatih diri, yaitu melatih untuk non-reaktif, tetapi responsif, yaitu menguasai jeda di antara stimulus dan reaksi kita. Tidak sulit, apalagi kalau pelan-pelan kita melatih diri terus-menerus. Akhirnya kita menguasai diri kita. Tidak tergesa-gesa, slow down, dan enjoy our life. Karena kita sendiri yang menentukan arah hidup kita. Kita sendiri yang menentukan respon kita. Kita juga merasa lebih bebas. Karena kita yang bisa menentukan dan mengarahkan hidup kita. Kita yang menyetir kemana hidup kita akan melangkah. Dan memang benar, itulah kebenaran. Kebenaran itulah yang membebaskan kita. The truth will set you free. Yaitu bahwa hidup kitalah yang menentukan. Dan ternyata kuncinya begitu sederhana, bahkan kecil. Yaitu jeda di antara stimulus dan respon kita. Kita pasti bisa. Apalagi kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan mencintai kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.